balik lagi sama aku di Podnea, podcastnya pendidikan ekonomi. Oke, kali ini aku Gezia bakal ngajak teman-teman semua ini berbincang soal topik tentang GDP tentunya di 5 negara pendiri ASEAN. Tapi tentunya aku nggak sendiri dong, aku bakalan berbincang sama kakak-kakak yang keren banget, yaitu ada Kak Atira dan juga ada Kak Fariza. Oke, halo Kak. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang makin seru nih Kak, kita berkabar dulu kali ya Kak. Gimana nih Kak kabarnya dan juga kesibukannya? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Alhamdulillah untuk kabarnya baik. Terus untuk kesibukannya sekarang lagi kuliah aja sih sama persiapan buat minggu depan UAS. Nah, aku juga sama nih Kak, sama kayak Kak Atira kesibukannya. Oke, alhamdulillah ya Kak. Oke, mungkin kayak tadi kan aku udah bilang ya Kak di awal podcast kalau misalnya kita ini mau ngebahas soal GDP. Mungkin boleh kali ya Kak, kakak-kakak jelasin dulu nih ke teman-teman juga, apa sih Kak sebenarnya GDP itu? Oke, mungkin dari buku yang pernah aku baca ya, dari buku Menkyu, di mana tuh GDP itu merupakan jumlah produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun dengan mengukur nilai barang dan jasa suatu negara, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara garis besarnya itu GDP ini merupakan suatu ukuran nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Nah, biasanya GDP ini mencakup nilai konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga pendapatan bersih ekspor. Oke, berarti GDP itu kalau dari penjelasan kakak itu berarti kemungkinan bakal naik dan juga turun ya Kak. Tapi aku penasaran nih Kak, sebenarnya faktor apa sih Kak yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan GDP di sebuah negara? Nah, tentunya ada beberapa faktor nih Kak yang mempengaruhi penurunan atau kenaikan GDP tersebut. Tapi untuk kesempatan kali ini, kita mungkin fokus ke dua pembahasan saja, yaitu faktor pengaruh kenaikan dan penurunan, yaitu ada investasi dan pengangguran nih kita. Wah, kayaknya bakal seru banget nih teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Aku yakin banget teman-teman juga sama penasaran ya dong sama aku. Oke, aku penasaran nih Kak, sebenarnya gimana sih dua faktor yang tadi disebutin itu mempengaruhi GDP sebuah negara? Nah, kalau kita breakdown lagi nih Kak, hubungan antara GDP dengan investasi itu bersifat positif. Tapi kalau misalkan hubungan antara GDP dengan tingkat pengangguran itu bersifat negatif. Maka dari itu, kenaikan tingkat investasi ini akan mendorong perluasan lapangan kerja. Sehingga jika ada penurunan investasi, maka lapangan pekerjaan akan semakin sedikit dan akan mengakibatkan masyarakat menurunkan tingkat konsumsinya dan akan berdampak pada penurunan GDP. Oke, tadi kan aku udah jelasin ya Kak, hubungan dari setiap faktornya. Nah, tadi kan dibilang tuh kalau misalnya tingkat pengangguran terhadap GDP ini memiliki hubungan yang positif ya Kak. Ada nggak sih Kak sebenarnya teori yang memperkuat bahwa tingkat pengangguran ini berhubungan positif dan ada nggak sih pengaruhnya gitu? Oke, untuk teori yang memperkuat adanya hubungan antara GDP dengan tingkat pengangguran dulu kali ya Kak, aku bahas. Nah, mungkin kalau misalnya kita ketahui ya bahwa GDP ini memang tidak bisa lepas dari adanya pertumbuhan ekonomi, di mana maka dari itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, GDP ini memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Nah, teori ini didasarkan oleh Hukun Okun yang menyatakan bahwa setiap penurunan 1% dalam tingkat pengangguran ini bahwa akan diikuti oleh peningkatan sekitar 2,5% dalam GDP real. Nah, di mana hukum Okun ini juga pada asumsinya terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dan juga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Terus juga dari hubungan tersebut adanya pengaruh antara GDP dengan tingkat pengangguran, yang mana tentunya pengaruh itu pastinya bersifat negatif. Oke Kak, makasih atas penjelasannya. Mungkin aku penasaran juga, kalau misal investasi sendiri itu gimana sih Kak? Nah, oke, aku izin jawab nih Kak. Untuk investasi ini menurut teori pertumbuhan dari neoklasik dari Paul Romer. Nah, pertumbuhan ekonomi ini jangkanya panjang ya Kak. Nah, ditentukan oleh investasi dan pengetahuan teknologi. Nah, investasi ini dapat berupa penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Nah, investasi dalam pengetahuan dan teknologi ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan modal fisik. Lalu hal ini akan menyebabkan meningkatkan output dan pendapatan nasional tersebut. Lalu dalam jangka panjangnya investasi dan pengetahuan ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, dalam artikel yang sudah dijelaskan oleh Kementerian Investasi tersebut, investasi ini berperan dalam pemulihan ekonomi. Ada 3 hal penting nih Kak. Yang pertama itu mendukung pembangunan infrastruktur, yang kedua menumbuhkan iklim bisnis, yang ketiga ada membuka lapangan pekerjaan nih Kak. Nah, dengan adanya investasi, pemerintah dapat membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, investasi juga dapat mendorong pertumbuhan bisnis baru yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan nih Kak. Wah, makasih Kak, kita dapat insight baru nih ya teman-teman. Oke, tapi kalau menurut kakak-kakak, gimana sih Kak pandangan kalian terhadap perubahan GDP sebelum dan juga semasa COVID kemarin? Nah, tentunya ada nih Kak, perubahan GDP sebelum dan semasa COVID kemarin merupakan sebuah peristiwa
yang sangat signifikan bagi perekonomian khususnya di negara kita sendiri nih Kak. Nah, sebelum COVID ini, perekonomian Indonesia tumbuh dengan stabil dengan rata-rata pertumbuhan 5,02% nih Kak, pada tahun 2015 sampai 2019. Lalu pada masa pandemi COVID-19 ini, yang melanda dunia pada tahun 2020, menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,7% Kak. Wah, teman-teman, baru penjelasan dari masing-masing teorinya aja udah menarik banget ya. Oke Kak, aku jadi penasaran nih Kak, kenapa sih pada akhirnya kakak-kakak semua ini memutuskan untuk membahas topik GDP, terutama di 5 negara pendiri ASEAN? Oke, mungkin kalau misalnya kita ketahui ya bahwa negara ASEAN ini merupakan negara-negara yang berkembang, otomatis GDP-nya akan lebih kecil dibanding dengan negara-negara maju. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau misalnya kita ketahui pada tahun 2022 GDP ASEAN ini mencapai 3,9 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,6% dari GDP global. Jadi saat ini ASEAN ini jadi kawasan yang menarik buat para investor. Tapi ada yang lebih menarik nih, bagaimana keadaan GDP ASEAN pada masa pandemi COVID dan juga tentang bagaimana negara-negara berkembang ini dalam menghadapi gejolak permasalahan ekonomi. Nah, betul banget tuh Kak. Jadi alasan kita kenapa kita mau membahas pengaruh investasi dan pengangguran pada masa COVID-19 di ASEAN. Wah, aku makin gak sabar banget nih teman-teman untuk ngebahas topik ini. Oke, mungkin bisa kali ya Kak, jelasin juga nih ke teman-teman sebenarnya gimana sih kondisi GDP di 5 negara pendiri ASEAN? Oke, mungkin bisa ditampilkan grafiknya ya. Kalau misalnya kita lihat dari grafiknya, GDP dari 5 negara pendiri ASEAN ini sudah sesuai data yang saya himpun ya, di mana GDP ini sebelum masa COVID, khususnya tahun 2017 sampai dengan 2019, di situ GDP mengalami penurunan dan pada tahun 2020 itu terdapat terjadinya turun drastis. Jadi di sini memang karena adanya pandemi yang melanda dunia, jadi pada tahun 2020 itu turun drastis. Dan kemudian pada tahun berikutnya itu sesuai seusai pandemi pada tahun 2021, 2022 hingga 2023 yang dimana bisa disebut juga sebagai endemi, pelan-pelan mengalami peningkatan. Oke Kak, tadi kan kakak udah jelasin tuh Kak keadaan GDP 5 negara saat sebelum COVID dan juga semasa COVID. Nah, aku jadi penasaran nih Kak, kira-kira kalau misalnya investasi dan pengangguran di 5 negara tersebut tuh gimana sih Kak kondisinya? Nah, kita bahas dulu nih yang tingkat pengangguran terlebih dahulu ya Kak. Nanti kita bisa dapat tampilkan grafiknya. Nah, pada tahun 2017 tingkat pengangguran ini terendah dipegang oleh negara Thailand pada angka 1,2% nih Kak. Nah, yang tertinggi itu ada Filipina dipegang sebesar 5,7%. Lalu tingkat pengangguran mengalami penurunan pada 2018 sampai 2019. Lalu pada 2020 di mana COVID-19 melanda ini, hampir 5 negara ASEAN tersebut mengalami kenaikan yang signifikan, di mana tingkat pengangguran tertinggi dipegang oleh Filipina sebesar 10,4%. Namun pada tahun 2021 dan 2022 perlahan semua negara ini mulai membaik nih Kak. Selanjutnya ada investasi nih Kak. Tahun 2017 investasi terbesar dipegang oleh negara Singapura dengan total investasi sebesar 85.383,1 miliar US dollar. Nah, di tahun 2018 sendiri hanya Thailand yang dapat meningkatkan posisinya. Namun pada tahun 2019 ketika 4 negara tersebut ini mulai memberikan peningkatan, hanya Thailand saja yang mengalami penurunan investasinya tersebut kan. Lalu di tahun 2020 kelima negara ini mengalami dampak dari COVID-19. Bahkan Thailand pada tahun 2020 ini semakin terpuruk, yaitu minus 4.951 miliar US dollar. Lalu di tahun 2021 dan 2022 seluruh negara akhirnya bisa bangkit kembali nilai investasinya, lalu dipegang kembali oleh Singapura yaitu 141,2 miliar US dollar. Seru banget ya teman-teman. Oke, mungkin aku pengen tanya deh Kak, tadi kan dijelasin juga tuh Kak terkait penjelasan tentang teori para ahli ya Kak. Sebenarnya ada nggak sih Kak yang untuk memperkuat teori ini gitu? Misalnya mungkin bisa pakai apa, software apa gitu? Software yang kita gunakan adalah Evius nih Kak. Oke, mungkin langsung kita tampilkan aja kali ya uji menggunakan Evius. Pertama ini ada uji normalitas nih Kak. Dari hasil analisis kami, sebesar probability GB-nya yaitu 0,65. Maka dari itu dengan nilai probability GB 0,5 ini dengan menggunakan alpha 0,10 maka dinotasikan data hasil analisis kami yaitu berdistribusi normal.
Oke, mungkin langsung ke hasil uji variansi kali ya Kak. Kalau misalnya uji varians ini atau biasa disebut dengan FIF ini untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tingkat pengangguran dan juga tingkat investasi terhadap GDP. Bisa dilihat di tabel di mana nilai variabel 1 atau tingkat pengangguran TP itu sebesar 1,038 dan juga variabel 2-nya investasi atau INV sebesar 10,38, di mana 1038 ini kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak memiliki masalah multikol dan juga data tersebut tidak perlu diobati. Selanjutnya ini ada uji hetero, di mana uji hetero ini untuk mengetahui keberadaan gejala hetero pada penelitian. Berdasarkan tabel yang sudah kita olah menggunakan uji web, di mana probabilitas OBS R-square-nya ini sebesar 0,15, yang dimana berarti lebih besar dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala hetero, sehingga data tersebut homogen, di mana datanya tidak tersebar jauh, dan ketika terjadi gejala hetero berarti kesalahan pengganggu atau errornya kecil. Oke nih Kak, setelah kita uji asumsi klasik tadi, selanjutnya kita uji hipotesis, ya ini ada uji T dan juga uji F. Mungkin bisa dilihat ya berdasarkan tabel hasil uji T diperoleh hasil bahwa variabel tingkat pengangguran atau X1 ini nilai T statistiknya ini 0,04 kurang dari 0,10. Artinya tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap GDP. Selanjutnya ada variabel investasi atau X2 signifikan T itu sebesar 0,08 kurang dari 0,10. Artinya nilai investasi ini juga berpengaruh signifikan terhadap GDP, sehingga dapat disimpulkan secara parsial baik tingkat pengangguran dan juga investasi berpengaruh signifikan terhadap GDP. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil uji F diperoleh bahwa probabilitas atau F statistik ini menunjukkan hasil 0,041 kurang dari 0,10, yang artinya bahwa seluruh variabel yaitu tingkat pengangguran dan juga investasi secara simultan bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap GDP. Wah, lengkap banget nih ya teman-teman penjelasan dari Kak Tira dan juga Kak Fariza. Berarti kalau misalnya kita mau tahu nih datanya signifikan atau enggak, kita bisa pakai FIF ya Kak? Iya, betul banget. Oke deh, aku cukup puas banget nih Kak sama pembahasan kakak-kakak yang keren abis. Mungkin aku bakal ngasih closing statement secara garis besar ya teman-teman. Oke, untuk closing statement pada kesempatan kali ini dapat disimpulkan bahwa secara teori GDP memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Hal ini dinyatakan pada hukum Okun, di mana setiap penurunan 1% dalam tingkat pengangguran akan diikuti 2,5% dalam GDP real. Nah, selain itu investasi dengan GDP juga memiliki hubungan secara teori, dikarenakan investasi dapat meningkatkan output maupun pendapatan nasional. Sebagaimana dengan topik yang telah kita bahas tadi, perubahan GDP sebelum dan juga semasa COVID-19. Di mana sebelum COVID, perekonomian di Indonesia tumbuh stabil dengan rata-rata tahunan 5,02% dari tahun 2015 sampai 2018. Namun ketika pandemi, terjadi penurunan sebesar minus 2,07% pada tahun 2020. Dengan demikian, telah dilakukan juga uji data menggunakan FIUS oleh Kak Fariza dan juga Kak Tira mengenai pengaruh tingkat pengangguran dan investasi terhadap penurunan GDP di ASEAN pada tahun 2017 sampai 2022. Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal dengan nilai probabilitas sebesar 0,658 lebih besar daripada 0,10. Nah, kemudian dilakukan juga tadi uji multikol dan tidak memiliki masalah multikol pada variabel tingkat pengangguran maupun investasi. Serta dilakukan juga uji hetero, di mana data bersifat homogen. Datanya tidak tersebar jauh dan juga tidak terjadi gejala hetero. Dan terakhir, ketika dilakukan uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap GDP. Oke, mungkin sekian dulu nih pembahasan kita pada pagi hari ini. Pada hari ini, semoga bisa nambah insight juga ya Kak buat teman-teman semuanya. Oke, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah!